Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar Anda? Senang sekali deh, rasanya saya Panji yang hadir untuk Anda. Di interval waktu jam 9 sampai jam 10 pagi ini kita ada dialog kesehatan bersama sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk pagi hari ini, edisi hari Kamis tanggal 3 September 2020, ada Pak M. Sofa, Pak Muhammad Sofa, beliau dari Seksi Kesga, Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan tema kita nanti adalah pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Seperti biasa untuk Anda sahabat juga bisa bertanya, berdialog, atau juga mungkin bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman Anda ya terkait tema kita, yaitu mengkonsumsi makanan, pangan yang selama ini sudah Anda lakukan, apalagi sekarang kita masih di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita sapa saja yang sudah ada di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sofa. Waalaikumsalam Mas Panji. Apa kabar ini Pak Sofa? Alhamdulillah baik saja. Baik ya. Dan kebetulan sendirian untuk datang ke sini ya. Iya. Enak sendirian biar enggak nganu. Ada Mas Panji kan lebih enak juga ini. Baik, Pak Sofa, terkait tema kita yaitu pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Iya. Ini bisa diceritakan lebih jauh kenapa ini Pak Sofa? Baik, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini memang kita bahas tentang itu karena apalagi di tengah pandemi COVID ini ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya untuk tindakan pencegahan COVID ini ternyata ada beberapa faktor, yaitu yang pertama yang jelas sudah kita lakukan biasanya adalah physical distancing, ini pasti. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan, kemudian pakai masker, etika batuk dan lain-lain itu juga harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah tetap tinggal di rumah dan beraktivitas fisik. Artinya yang golongan usia rentan ya dibatasilah untuk keluar rumah. Seminimal mungkin kalau misalnya bisa bekerja di rumah, dilakukan bekerja di rumah seperti itu. Dan yang terakhir adalah konsumsi pangan yang bergizi. Nah, ternyata konsumsi makan yang bergizi ini juga salah satu tindakan pencegahan di dalam rangka untuk penanggulangan pandemi COVID ini, begitu Mas. Nah, di samping itu ternyata beberapa hal konsumsi pangan ini perlu kita perhatikan, bagaimana sih yang kita harus perhatikan dalam mulai awal kita memilih bahan makanan itu, kemudian kita konsumsi dan layak kita olah, kemudian kita konsumsi untuk keluarga. Dan mungkin kalau misalnya bisa disimpan di keluarga, monggo dilakukan seperti itu. Dan batas-batas apa yang pada saat kita memilih, kemudian mengolah dan sampai kita distribusikan, sehingga kita paling enggak meminimalkan terjadinya penularan atau pencegahan untuk COVID-19 itu. Seperti itu Mas Panji. Karena dari makanan juga bisa ini ya Pak, menjadi media penularan COVID-19 ya Pak Sofa ya? Memang salah satu faktor utama sebenarnya bukan makanannya begitu, tetapi pada saat penjama atau mungkin yang paling utama sekarang ada door plate itu yang tetapi paling kemasannya mungkin. Iya, di situ. Kalau makannya sendiri kan pasti akan nanti diolah begitu. Tetapi pada saat pengolahan itu kemudian sampai dia penyajian dan ada kemasan dan alat makannya itu mungkin harus perhatian khusus begitu. Iya betul. Dan termasuk bahan-bahannya yang kita pilih atau yang kita pada saat kita belanja itu bagaimana pada saat di pasar atau misalkan di minimarket dan lain-lainnya gitu Mas Panji. Iya. Jadi kalau soal makanan sih nggak ada masalah begitu ya, karena makanan itu kan diolah, nanti bisa dimasak, kemudian apa istilahnya itu kalau orang Jawa bilang itu digodok dan sebagainya, itu kan prosesnya panas begitu ya, dan sepertinya juga bisa memusnahkan virus apapun itu. Ya, atau misalkan jangan-jangan ada makanan yang tidak perlu diolah, kan ada makanan yang sekarang nggak perlu diolah. Misalnya buah dan sayur. Benar. Itu nanti kita singgung juga. Betul. Karena makanan itu kan juga langsung kita makan. Konsumsi begitu ya. juga betul. Iya. Ya, kalau kita melihat bahwasannya COVID-19 masih terjadi sampai dengan sekarang ini, begitu ya. Kemudian bagaimana sih mensiasati penyediaan bahan pangan di rumah selama masa pandemi COVID-19 agar kita tidak sering keluar rumah ini Pak Sofa? Iya, terima kasih. Jadi pada saat penyediaan ini kan sebenarnya kan ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah memang dari penularan, segi penularan. Yang kedua adalah keamanan pangan itu, Mas Panji.
Jadi kita tidak mengutamakan untuk mencegah COVID ini, tapi kita lengah dengan keamanan pangan itu sendiri, karena di situ kalau keamanan pangan bisa kita lihat dari segi pencemaran ada 3 hal ya. Itu biologis yang mungkin bisa dari bakteri maupun faktor kerusakan pangan itu sendiri, kimia dan benda-benda lain termasuk fisik. Secara fisik ini wajib kita pilih bahan makan yang aman dari cemaran, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk dalam penyediaan ini, maka hal langkah yang pertama kita lakukan adalah pada saat pemilihan itu. Jadi memilih bahan makan yang bagaimana. Ada bahan makan yang segar yang harus kita perhatikan, dan ada makanan yang sudah siap olahan begitu. Nah, yang pertama ada pada saat pemilihan bahan makan segar ini, maka paling enggak harus kita cek kondisi bahan makan itu secara langsung. Jadi misalkan dari segi tingkat kesegarannya itu paling bagus kan yang dalam kondisi segar kita konsumsi atau kita pilih begitu ya. Iya, tidak busuk dan sebagainya. Begitu, ya. Iya. Kemudian tingkat kematangan juga sesuai kebutuhan. Jadi tidak overtime untuk kematangannya. Ini berisiko juga. Ini salah satu keamanan yang saya sampaikan. Kemudian tidak ada serangan hama dan lainnya, mikroorganisme itu pasti. Kemudian perhatian juga higienitas penjual, pedagang dan menangi bahan makan. Nah ini sanitasi untuk pedagang ini sama penjual atau pembeli juga itu harus diperhatikan. Satu sisi keamanan pangan, yang kedua adalah untuk penularan tadi. Wong yang jual aja atau yang beli tidak cuci tangan atau tidak pakai masker ini juga menjadi media begitu. Iya, seperti itu. Jadi itu pemilihan itu juga harus kita perhatikan. Itu yang dari makanan segar gitu. Seperti itu Mas. Dan juga sahabat, sekali lagi untuk Anda yang bergabung silakan di 0821 3264 109. Kita masih berbincang dengan Pak M. Sofa, beliau dari Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Tema kita adalah pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Kami juga siaran di Facebook secara live, di YouTube juga secara live. Anda juga bisa komen atau tanya-tanya di sana ya. Saya ingin sapa juga untuk sahabat-sahabat di Radio Guyub Rukun FM Official yang tadi pagi juga sempat tulis komentar ya. Baru saya baca sekarang ini. Baik, kemudian tadi sudah dibahas mengenai penyediaan bahan pangan di rumah selama masa pandemi, karena kita tahu bahwasanya untuk keluar ini kan kita minimal sudah harus ada semacam kesadaran kalau nggak perlu amat nggak perlu keluar begitu ya Pak Sofa ya. Iya. Baik. Kemudian untuk persiapan dan pengolahan seperti apa sih yang dianjurkan untuk mempertahankan nilai gizi pangan itu sendiri? Karena bisa jadi orang karena paranoid atau fobia terhadap virus corona itu ya, sehingga masaknya itu sampai harus matang sekali, terus gorengnya itu sampai kering betul. Begitu. Apakah itu juga yang disarankan ini Pak Sofa? Terima kasih. Baik, mumpung ingat tadi saya masih berurutan dengan untuk yang pemilihan tadi Mas ya. Jadi ini saya tambahin sedikit. Jadi pada saat belanja itu tadi yang berhubungan dengan penularan pencegahan untuk pandemi COVID tadi. Jadi usahakan pada saat belanja itu usahakan kantung belanja terpisah antara bahan risiko kerusakan rendah sama sedang dan tinggi, itu pasti itu harus kita bawa. Atur rute belanja pada saat bagaimana itu yang penting rutenya yang risiko kerusakan rendah sampai yang tinggi itu, termasuk juga jarak tempuh. Misalkan kan tadi seminim kita kita keluar. Nah jarak tempuh paling enggak tempat belanja jangan jauh-jauh Mas Panji. Mentang-mentang udah mall udah buka sambil kita jalan-jalan ya paling enggak ya jarak tempuh setengah jam, itu kan meminimkan juga penularan dan keamanan pangan tadi enggak rusak seperti itu. Termasuk juga kalau seperti itu untuk membatasi fleksibilitas atau misalnya meminimkan waktu, atur untuk belanjanya itu. Jadi contohnya begini Mas, pada saat mau belanja berarti kita atur paling enggak itu satu siklus belanja antara 3 sampai 5 hari itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Terus kemudian jadi kebutuhan orang untuk belanja itu siklusnya 3 sampai 5 hari. 5 hari kalau misalnya untuk meminimkan itu. Memang kan harus ada tempat penyimpanan begitu ya. Betul. Ini yang storage untuk yang ada tempat penyimpanan. Iya, kalau nggak ada penyimpanan ya harus setiap hari. Seperti itu. Kemudian kalau untuk memperhatikan siklusnya berarti harus punya besok saya mau masak apa kan gitu. Berarti harus punya rencana gitu Mas. Iya, betul. Jadi kalau kita mau belanja dengan siklus itu berarti kita harus punya angan-angan bisa kita punya putaran menu seperti itu. Nah,
Kemudian baru nanti kita menginjak yang pengolahan tadi Mas Panji sampaikan tadi. Memang sih kalau dari dalam pengolahan itu sebenarnya yang kita perhatikan pertama adalah dari sisi bahan tadi sudah, kemudian penjamah dan alat begitu. Nah kalau dari segi penjamah itu sendiri ya tadi sebelum kita mengolah makanan tadi kita harus cuci tangan mungkin dengan air hangat dan mungkin dengan menggunakan sabun dan lain-lainnya. Dan itu kemudian pakai masker kalau misalkan di ini pengolahannya misalkan di tempat-tempat yang umum khususnya di warung dan lain-lainnya itu harus untuk meminimkan tadi ya untuk penjamannya. Kemudian untuk bahan ini saya rasa kembali lagi ke bahan yang tidak gampang rusak tadi atau mungkin yang masih segar tadi yang mungkin bisa diambil dari tempat-tempat pengolahan tempat penyimpanan tadi. Nah, di dalam sistem pengolahan ini memang harus kita lihat bahwasanya alat-alatnya tadi misalkan dengan pisaunya, talenannya itu tadi seperti itu, kemudian bahan karena bahan tadi diambil dari penyimpanan tadi harus seperti kita sisihkan dulu misalkan mana harus kita biarkan karena kan kondisi dingin seperti itu. Nah, itu harus dikeringkan terlebih dahulu begitu ya. Iya. Biasanya daging beku itu kan harus dipanaskan supaya bisa diolah, contohnya begitu. Iya, jadi seperti prinsipnya. Jadi ada dua visi jadi dari segi keamanan pangan itu sendiri dan segi dari untuk penularan atau penyebaran tadi COVID tadi seperti itu. Baik. Ya, Pak Sopa kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi, pilihlah air yang bukan hanya untuk pelepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa Anda dapatkan dalam berbagai kemasan, mulai dari kemasan yang terkecil 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon yang paling gede ini ya. Info lengkap dan pemesanan silakan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu
untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat, masih dalam dialog kesehatan bersama sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kali ini bersama Pak M. Sofa dari Seksi Kesga, Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Tema kita adalah pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Saya ke redaksi ada pertanyaan sepertinya yang sudah dihimpun oleh redaksi dari beberapa sahabat Suara Sidoarjo. Iya, ada DM dari Mbak Andri, Tulungagung. Oh ya, selamat pagi Mbak Andri, apa kabar? Iya, menanyakan Dapat gini. salam dari produser. Menanyakan gini, Assalamualaikum Bapak. Kalau saya biasanya tiap pagi menggunakan beberapa empon-empon, istilah orang Jawa empon-empon ya, itu untuk menyiapkan minuman gitu. Apakah penyiapannya juga perlu yang khusus? Karena biasanya cuma saya cuci bersih, kemudian saya potong, saya rebus gitu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Andriani. Ada lagi? Udah itu aja sebentar. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Andriani. Salam juga untuk keluarga ya yang ada di Tulungagung. Jauh-jauh dari Tulungagung loh Pak Sofa. Ternyata ini Ada. suka dengan minuman herbal. Herbal juga, contohnya ya. Nah, seperti yang ditanyakan tadi Mbak Andriani, apakah perlu ada Persiapan hal-hal khusus, khusus persiapan gitu, ya. khusus untuk mengolah minuman kalau kita kaitkan dengan pon-pon ini? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang adalah rangka untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Salah satunya masyarakat dia konsumsi atau minum salah satu herbal atau dalam bentuk empon-empon yang tadi yang dikonsumsi gitu ya. Nah, bagaimana upaya bahwasanya persiapan apa yang harus kita perhatikan? Sebenarnya yang utamanya adalah kebersihan tadi yang tadi sudah dilakukan, sudah betul yang dilakukan tadi. Jadi kebersihan itu yang kemudian kalau kita lihat pemilihan bahannya yang busuk apa tidak, yang jelas jangan yang empon-empon yang sudah berjamur, itu juga berbahaya juga gitu. Jadi masih disegar karena bukan karena keamanan pangan dari segi penularan COVID, tapi karena unsur cemaran atau mungkin karena mungkin ada unsur yang bakteri atau yang tadi di situ atau jamur yang ada di situ. Nah, kemudian itu yang segi dari pemilihannya begitu. Kemudian yang kedua, persiapan pada saat pengolahannya ini begitu. Nah, pada saat pengolahan yang aman nih, kalau kita gunakan alatnya itu Mas Wanji. Jadi alatnya kalau misalkan bunga ramuan itu paling enggak jangan pakai kayak wadahnya yang dari aluminium dan lainnya, atau bisa dengan pakai tanah liat biasanya gitu ya. Tanah liat, kemudian atau dengan ini stainless ya. Enggak, ya itu yang lebih aman begitu. Jadi selain kebersihannya tadi, kemudian wadahnya, dan yang ketiga adalah penjamannya tadi juga kebersihannya juga dong. Jadi selain itu cuci tangan dan lain-lainnya itu wajib. Kemudian kalau lainnya saya rasa tidak ada khusus seperti itu. Karena kalau lihat dari segi, kalau ini dari segi kebersihannya aja ya, tapi kalau dari segi penularan COVID ini tidak
bahwasanya tidak akan dari segi makanan tadi kita sampaikan dari saat awal atau minuman tadi, karena ada proses pengolahan tadi. Sampai saat ini bahwasanya dari beberapa laporan dari negara-negara anggota UEA atau Uni Eropa dalam keamanan pangan ini ternyata belum ditemukan bahwasanya penyebab COVID ini berasal dari makanan tadi, begitu sampai sekarang, jadi seperti itu. Iya, jadi kalau sepanjang itu dilakukan untuk mengolahnya dengan mengacu pada hal-hal yang sifatnya itu untuk memutus rantai virus corona itu aman begitu ya, Pak Sofa ya. Termasuk juga untuk keamanan dikonsumsi juga. Jadi perlu memakai masker ketika akan melakukan ini ya, istilahnya mengolah makanan atau minuman tersebut ya. Karena bisa jadi pas bersin atau batuk tiba-tiba masuk itu kan rentan juga ya Pak. Iya, salah satunya kalau misalkan di dalam prinsip pengolahan makanan kan sebelum ada COVID ini pasti seharusnya diwajibkan untuk menutup mulut, mungkin terus apron dan atau tutup terus kemudian kepala juga ada pakai seperti itu, seperti itu. Apalagi pada saat ini ya mohon nanti diaktifkan lagi seperti itu. Tapi kalau untuk di rumah ya sama sih sebenarnya sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya perhatikan juga untuk faktor-faktor walaupun dengan cara yang sederhana. Kalau misalkan nggak ada ya diikatlah rambutnya, kemudian tangannya juga ada misalnya lakukan khusus untuk cuci tangan dan lainnya seperti itu. Jadi tidak dihubungkan harus dengan yang mewah atau di tempat restoran aja yang seperti itu, tapi enggak, kita awali dimulai dari yang ada di rumah kita sendiri begitu. Apa yang ada begitu ya. Tapi saya tadi ditunjukkan oleh produser foto yang tanya tadi pakai hijab kok. Jadi pakai hijab. Jadi aman lah istilahnya. Iya, jadi ada dua misi begitu ya. Jadi untuk keamanan juga, dan juga untuk ini ya lebih menjadi sosok yang soleha begitu ya. Amin. Begitu ya Pak produser ya. Baik, untuk Anda sahabat yang mau bertanya silakan 8213264 109. Masih bersama dengan Pak M. Sofa, Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Sidoarjo. Pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Baik, di sisi lain begini Pak, saya pernah melihat sebuah keadaan begitu. Saya nggak perlu sebutkan nama warungnya, takutnya nanti dia dengar terus minta royalti lagi. Jadi begini, ketika memproses masakan ada pesanan begitu ya, karena mungkin takutnya pas selesai produk makanan yang siap saji itu disemprot itunya pakai spray yang disinfektan gitu ya. Tapi kalau kita nyemprot disinfektan tujuannya untuk supaya kemasan itu aman dari paparan virus. Betul. Tapi kalau sampai masuk kena makanannya itu fatal nggak Mbak kira-kira semprotan cairan disinfektan itu? Tadi kan keamanan karena bisa dengan virus, kemudian tadi bakteri dan lainnya, dan faktor cemaran kimia. Berarti kalau kita kena semprotan berarti ada bahan kimia yang masuk di makanan itu. Menjadi juga mungkin tanda itu juga akan tidak aman untuk kalau misalkan sampai kena ke makanan itu. Gitu. Apabila kalau misalnya sampai kena, memang kalau kita lihat, saya lihat juga itu di lapangan ada yang dipakai disemprot dan lainnya, para ibu-ibu itu rumah tangga gitu, habis dipegang disemprot semua. Tapi paling enggak di rumah setelah itu kalau memang makanan itu mentah, jadi dicuci lagi dan lainnya. Nah yang jelas kalau misalnya sepanjang sampean jangan-jangan ini makanan sudah matang nih, masa udah konsumsi juga bahaya juga begitu. Kan tujuannya nyemprot kemasannya, entah itu kreseknya atau kotaknya gitu kan. Tapi takutnya nanti droplet cairan semprotan itu kan bisa jadi masuk ke makanan juga, itu kan fatal juga gitu ya. Padahal kan sederhana, kita buka kemasan itu, mau kita makan seharusnya kita cuci tangan udah beres kan. Kan gitu, udah oke lah, misal anggap aja kita negatif ya, di situ sudah karena sudah ada yang di situ virusnya atau kuman lainnya lah, kuman A, B, C, kemudian ya kita cuci tangan, kita ambil lah, atau kita pakai sendok dan lain-lainnya kan sudah beres sebenarnya. Dan yang perlu kita perhatikan sebenarnya pada saat kita kalau misalnya dimasuk di retail itu sebenarnya bukan yang itu yang inginkan, tapi yang kita semprot itu bukan dirinya. Pada saat pada saat tempat-tempat khusus atau sarana khusus yang biasanya disepegang para pengunjung itulah yang kita semprot. Contoh misalnya kalau kita pakai masuk supermarket, ya yang paling banyak apa kira-kira yang dipegang masyarakat atau pengunjung pembeli itu? Gagang pintu ya. Gagang pintu. Kemudian benar. Pada saat kita, saya takutnya jawab kasirnya nggak boleh.
sama ini Mas Panji, sama ini troli ya, itu kan biasanya, nah itu kita semprot lah sebelumnya. Itu kayaknya masih masuk akal begitu. Betul. Nah itu yang untuk keamanan kita sendiri. Nah ini yang biasanya harus kita lakukan hal-hal yang kayaknya kecil sebenarnya, tapi memang ya perlu kita lakukan seperti itu karena untuk meminimkan lagi. Tapi kembali lagi sebenarnya penularan ini sampai sekarang di Uni Eropa tadi di beberapa penelitian ternyata dari alat itu tidak sampai sekarang belum ada laporan kalau itu sebagai penyebab untuk penularan itu. Makanan bukan menjadi media penyebab. Dan gitu termasuk sarana misalkan jangan ada misalkan ini benda keras seperti besi, kayu dan lainnya itu ternyata kena virus kemudian ini tertular gara-gara tertempel di titik, belum ada laporan. Tetapi karena ada door plate tadi itu sehingga perlu kita waspadai, makanya kita pegang tadi alas atau tadi dari besi atau meja atau dari kayu tadi, maka kita harus cuci tangan tadi begitu. Baik. Seperti itu prinsipnya. Baik Pak Sofa, kita ke redaksi dulu, ada pertanyaan ini yang sudah berhasil dihimpun oleh tim di redaksi. Ada Mas Ding, silakan. Ya, dari Mbak Evi Gresik, DM saya ini tanya. Mbak Evi Talita. Yep. Nanya. Saya biasanya menggunakan cairan pencuci kalau habis beli buah atau sayur. Sebelum dimasak saya cuci, saya rendam itu. Apakah ini sehat ataukah ini aman? Terima kasih. Terima kasih Mbak Evi. Salam juga untuk sahabat-sahabat yang ada di sana ya. Monggo Pak Sofa. Sama ya kayak di iklan-iklan itu kan kayak kelihatan ya. Ada buah-buahan yang mungkin dicuci pakai cairan tertentu gitu ya. Mungkin ada merek A dan B. Mungkin memang lebih hati-hati setelah biar untuk larut cairan itu paling enggak kalau misalkan bisa kita kasih air hangat, dikasih air hangat biar larut itu. Cairan mungkin kalau saya namanya oke lah kan jenis kimia juga. Sabun dan lainnya itu. Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan ini saya melihat yang di paling bawah ya, bagaimana kalau saya nggak bisa beli untuk beli cairan itu karena harus cairan itu kemudian dipakai air hangat lagi. Gampang sebenarnya Panji. Jadi Mas Panji begini, ambil aja pakai air garam begitu, rendam aja sebentar air garam. Air garam panas dingin. Air garam biasa aja direndam air dingin biasa, iya. Air campur garam gitu. Air campur garam, mungkin 1 sendok perbandingan saya kayaknya 10% cukup kayaknya itu. Saya belum baca sampai sekarang berapa perbandingannya, tapi paling enggak dilarutkan air dengan yang secukupnya. Kemudian kita cuci di situ, maka akan beres seperti itu. Oke, berapa lama mencucinya? Berapa lama ya kayak mencuci biasa aja, bukan direndam begitu. Itu cara hemat dan lebih lebih efektif seperti itu. Baik. Pak Sofa, kalau contohnya begini, ketika kita akan makan di satu kegiatan, istilahnya itu makanan itu disajikan untuk banyak orang begitu ya. Kemudian karena kita worry atau takut terhadap virus corona sehingga kita sebelum makan itu pakai, biasanya kan dijual-jual di pasaran nih yang spray kemudian cairan disinfektan itu kita istilahnya itu olesi tangan kita terus kita ambil makanan untuk kita makan saat itu juga, itu fatal nggak kira-kira nantinya? Saat larinya apakah dengan kimia yang tadi di makanan di tangan kita, sehingga apakah kita aman untuk itu? Sebenarnya kalau saya dari segi orang kesehatan lebih mengutamakan cenderung ke cuci tangan pakai sabun. Tapi karena kondisi emergensi tertentu, karena tidak mungkin di situ ada penyediaan air dan lainnya, maka pilihlah malah spray atau mungkin cuci tangan yang memang sesuai aturan begitu. Jadi ada takaran tertentu. Karena ada beberapa jenis yang tidak belum mendapat suatu registrasi lah nggak baca gitu standar, dan mungkin saat ini banyak yang mungkin membuat sendiri begitu, tapi sesuai aturan yang ada begitu. Jadi ada perbandingan khusus karena mungkin di salah satunya kalau dikonsumsi pun ambang batasnya tidak berlebihan yang ada di tangan kita Mas, seperti itu kalau sesuai dengan takaran yang ada. Kemudian dan itu pun tidak akan membawa dampak seperti itu. Memang pasti kalau sesuatu yang berhubungan dengan bahan kimia tertentu pasti ada dampaknya, tapi kalau ini mungkin kalau dengan takaran itu maka itu di bawah ambang batas di kekuatan sesuai dengan takaran yang ada seperti itu. Iya baik Pak Sofa, kita jeda dulu kembali, nanti kita akan bahas juga untuk apakah dalam pengolahan itu juga menyebabkan zat gizi dari makanan tersebut berkurang. Kalau berkurang kan aman begitu ya, karena
niat kita untuk mengkonsumsi makanan itu kan tidak hanya sekedar membuat kita tidak jadi lapar, tapi di sisi lain ada gizi, protein, vitamin yang didapatkan untuk untuk tubuh kita. Nanti kita akan bahas sesudah beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui Keisha. Keisha adalah Custom and Axis Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan Keisha 4.0 yang mengedepankan single core system, smart custom axis, dengan mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian ada layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, kita masuk di segmen terakhir untuk dialog kesehatan bersama sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, di mana untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2020, bersama dengan Pak M. Sofa, beliau dari Seksi Kesga, Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Tema kita adalah pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Saya ke redaksi, ada pertanyaan? Ya, dari Mbak Revina. Mbak Revina. Ya, di Sidoarjo tanya, sebenarnya lebih penting mana ini? Kita menjaga kebersihan dari bahan atau kandungan dari bahan itu sendiri yang lebih penting? Oke. Jadi ada dua hal ini. Mana istilahnya kalau dilematis itu pilih yang mana ya? Makanan itu bersih tapi mungkin dari sisi pengolahan yang terlalu bersih sehingga kandungan gizinya berkurang, atau pilih kandungan gizi tapi pengolahan juga relatif agak lebih longgar begitu. Atau mungkin dua-duanya bisa kita terapkan sehingga pengolahannya itu benar sesuai dan sehat, tapi kandungan gizinya juga tetap maksimal begitu. Bapak Pak Sofa. Jadi kalau kita lihat dua sisi, jadi harus ambil satu. Contohnya misalnya kita ambil, misalnya kita pilih aja, tetapi tidak memperhatikan zat gizi yang mungkin dikonsumsi kita ya. Tapi itu adalah sebenarnya satu rangkaian begitu. Seharusnya kita lakukan satu rangkaian, yang mana bahwasanya kita pilih tetap karena untuk memperhatikan keamanan tadi, saling aman itu dan bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk tubuh kita begitu.
aman tetapi tidak mendapatkan manfaat, nanti kita konsumsi juga tidak sama saja begitu. Artinya tidak berfaedah untuk meningkatkan salah satu imunitas atau kebutuhan tubuh kita. Sama, jadi harus kita perhatikan dua-duanya. Yang mana kalau tadi nanti katanya nanti kita singgung apakah bagaimana untuk apa? Untuk pengolahan dan lainnya itu untuk berhubungan dengan zat gizi bagaimana nanti kita singgung. Jadi sebenarnya satu rangkaian saja Mas Panji. Yang mana nantinya di situ pengolahan pun juga ada batas-batasnya yang mungkin lebih gampang kok juga kita perhatikan seperti itu. Jadi kalau paling enggak kita jalankan seperti itu. Satu rangkaian gitu. Baik. Ya, dua-duanya dapat gitu ya Pak Sofa ya. Kita harapkan seperti itu. Iya, Pak Sofa, ini mungkin karena kesibukan orang per orang kan ada juga yang mau tidak mau karena harus makan tapi makan di warung-warung atau restoran atau tempat di pinggir jalan begitu ya. Nah, kiat kita bagaimana kita untuk bisa memilih supaya tetap aman di saat pandemi COVID-19 ini untuk mereka yang jualan-jualan atau kalau kita pingin makan di tempat entah itu di depot, warung, rumah makan dan sebagainya, apa ya yang perlu diperhatikan Pak Sofa? Khususnya memang kurang tempat dulu. Orang kalau kita datang pasti dilihat tempatnya. Apakah aman dan nyaman nggak? Artinya kalau sesuai dengan protokol kesehatan nggak? Yang kalau tempat itu, misalkan tempat duduknya kayak saya rasa kayak sekarang sudah ada banyak tempat duduk yang diatur itu kalau yang kita lihat ya. Tempat duduk kemudian sudah masuk sudah memenuhi syarat. Kemudian setelah kita masuk sarana lainnya ada nggak cuci tangannya seperti itu. Kemudian yang pengunjung karena tadi ada yang menggunakan masker enggak seperti itu dan lainnya. Kemudian dari segi pengunjung dan termasuk penjama atau pengolah atau penyaji dan lain-lainnya seperti menggunakan protokol kesehatan enggak gitu. Kayaknya untuk penyaji itu harus pakai masker, kemudian pakai handscoon begitu ya. Kalau penyaji, kalau itu memang sebenarnya bukan untuk berguna untuk dari pengunjung tapi untuk dia sendiri juga Mas saya rasa. Kalau emang memungkinkan monggo, tapi kalau paling enggak saya minimalkan paling enggak adalah pakai masker itu. Iya. Kalau dia dengan pakai face lebih bagus lah. Gitu. Karena keluar masuknya orang gitu. Iya, kita nggak tahu siapa yang kita yang positif siapa atau kita atau di depan kita siapa. Jadi paling nggak kita berusaha seperti itu. Termasuk kalau nanti makanan juga, kalau misalnya makanan yang sudah disajikan di atas atau display kayak gitu, itu juga harus tertutup. Misalnya ada pembatas kacanya atau lain-lainnya. Tapi kalau misalnya diambil dari langsung masih fresh diolah lebih bagus lagi. Tapi kalau di display ini harus kita perhatikan juga bungkusnya atau mungkin displaynya itu ada tertutup enggak seperti itu. Yeah. Karena jangan-jangan tadi itu ada orang bersin di situ, enggak juga berpotensi juga seperti itu. Nah ini juga yang sederhana seperti itu Mas. Iya. Jadi yang seperti disampaikan di awal oleh Pak Sofa tadi, makanan memang bukan menjadi media penularan COVID-19 ya, tapi bisa jadi kemasan dari makanan itu yang kalau kita sentuh mungkin misalnya contoh kita beli kita beli donat itu kan ada kemasan plastiknya itu kan. Betul. Ya. Dan itu sudah disentuh banyak orang, apalagi kalau nggak pakai istilahnya ada orang yang COVID-19 kan kita tidak tahu, terus kita sentuh akhirnya kita makan donatnya sih gak ada persoalan, cuma pas kita pegang kemasannya tadi, di donat itu yang bisa membawa virus begitu ya Pak Sofa ya. Iya, kalau bagus lagi yang tadi sebutkan yang contohkan tadi kan disposable, dibuang sekali pakai kan gitu. Tapi yang nggak disposable ini ya harus diperhatikan untuk mencuci yang sebaik mungkin sesuai dengan memang bersih begitu. Syarat untuk alat-alat makannya tadi bukan hanya sekedarnya aja. Ya kalau misalkan ini yang di pinggir-pinggir jalan tadi cuman dicelup air seret. Nah, ini kan juga harus kita perhatikan alat makan itu. Memang harus dicuci yang sesuai standarnya lah, pakai air sabun, air mengalir dan lainnya seperti itu. Iya. Nah, ini mungkin kalau orang berpikir kok ribet ya memang kita dalam kondisi seperti itu adalah membiasakan sesuatu hal yang memang tidak biasa. Betul. Karena tujuannya juga untuk memproteksi diri kita, karena kita bisa jadi ke rumah kalau misalnya maaf ya kita ini punya istilahnya itu COVID-19 begitu kan, otomatis juga nanti berpotensi menular kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita misalnya seperti itu. Kalau kita lihat pendapat dari beberapa masyarakat teman-teman tuh gini Mas, jadi sederhana aja. Kita
pakai masker, kemudian ternyata pakai kita lakukan dengan rutin, ternyata ini yang dirasakan ya dari beberapa yang kita udah sampaikan, ternyata kita misal seperti batuk pilek kayaknya jarang tuh, gitu dirasakan. Atau misalkan paling nggak sakit perut lah, kayaknya jarang gitu. Bukan artinya habis sama sekali, tapi enggak, sudah menurunkan frekuensinya begitu. Nah ini hal-hal yang sederhana yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan itu. Jadi menjadi kebiasaan. Sebenarnya itu juga membawa dampak yang keuntungan yang lainnya. Jadi multi manfaat begitu. Selain kita memproteksi dari COVID juga ternyata membuat kita yang mungkin untuk nafas gitu biar lebih fresh, batuk juga berkurang begitu Pak Sofa. Iya, ya? Seperti itu. Baik, Pak Sofa, terakhir Pak Sofa mengenai tema kita pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Ini pesannya kepada masyarakat ini, monggo. Oke, mungkin paling sederhana apa yang harus kita lakukan di rumah untuk meminimalkan potensi risiko ini ya. Jadi yang pertama memang wajib kita lakukan, pertama cuci tangan tadi dan pakai menggunakan sabun dan mengalir, dan kalau misalnya pakai air hangat bisa monggo, tapi kalau enggak ya biasa saya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah simpan makanan Anda dengan benar. Jadi dengan benar artinya sesuai dengan syarat-syarat, sesuai dengan kondisi makanan itu. Kalau misalnya harus bisa disimpan di suhu rendah, di lemari atau di kulkas dan lain monggo. Kemudian saat persiapan bahan, misalkan mau dikonsumsi, cuci buah atau sayuran yang sesuai dengan air mild dan air bersih itu juga penting, karena itu bahan makanan yang mentah yang harus bisa dikonsumsi langsung gitu. Itu juga harus diperhatikan karena nggak perlu pengolahan yang khusus. Kemudian hindari kontaminasi oleh peralatan dapur lainnya, karena saat pengolahan itu penting pisau dari segi pisaunya, piringnya dan lain-lain itu juga sebuah media untuk penularan itu yang digunakan gitu. Kemudian ikuti instruksi petunjuk masak sesuai dengan waktu dan suhu yang ada. Kemudian misalkan disimpan di suhu kulkas tadi, maka secara rutin memang harus dibersihkan. Nah ini gitu. Kemudian tindakan pencegahan ini juga membuat ini Anda tidak aturan klasiknya untuk bisa mengurangi keracunan makanan itu. Jadi salah satu ini beberapa juga berfungsi untuk menghindari juga keracunan makanan. Jadi itu prinsip sederhana yang harus kita lakukan di rumah tangga kita, di rumah kita, Mas, seperti itu. Baik, Pak Sofa, terima kasih untuk kesempatannya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi dan juga menambah wawasan kita mengenai mengkonsumsi pangan yang aman serta sehat, serta juga memilih ya. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini. Selamat beraktivitas kembali nih Pak Sofa. Terima kasih. Sukses, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum Pak Sofa. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi sahabat, saya sudah berbincang dengan M. Sofa, beliau dari Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dalam dialog kesehatan bersama sahabat-sahabat dari Dinkes Kabupaten Sidoarjo, tema kita untuk pagi hari ini, pilih dan konsumsi pangan yang aman serta sehat saat pandemi COVID-19. Kita bersua lagi untuk Kamis mendatang dalam dialog kesehatan dengan narasumber lainnya. Saya Panji pamit, terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.